Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewito, terima kasih telah klik video saya. Jadi kita saat ini ingin menyampaikan materi terkait dengan perawatan laras atau barel. Ini tidak disampaikan dalam rangka menggurui, melainkan semata-mata sharing atau berbagi keumuman dalam hal pneumatik sesuai bidang yang saya tekuni ya. Jangan lupa teman-teman mohon subscribe ya, pencet abang-abangi, mudah-mudahan di video berikutnya bisa mendapatkan notifikasi. Kemudian share juga boleh dan aktifkan. Jadi kita lihat beberapa laras seperti model ini. Kita lihat ini model-model klasik, ada yang menggunakan cok, ada juga yang menggunakan non cok. Kita lihat ini model-model klasik, ada juga yang poligon dan lain-lain. Juga ada model-model yang terbuat dari bahan kuningan. Nah, ini adalah berbagai laras karena merupakan bagian yang terpenting yang menghasilkan sebuah akurasi gitu ya. Walaupun unit komponen yang lain juga penting, tapi laras adalah bagian terpenting dari suatu akurasi untuk membidik target. Nah, sebenarnya kita tahu bagian-bagian dari laras atau barel. Kalau kita lihat dari ilustrasi ini, kita lihat di sini yang pertama ini ada spindle load ya, atau tusukan ya. Dan ini adalah bagian yang disebut dengan loading chamber atau tempat memasukkan sebuah mimis. Kita lihat di sini, kemudian ada bagian body, kemudian juga ada profil, kemudian ada juga yang tanpa profil gitu ya, atau tanpa groove ya. Ini bermacam-macam, ada yang klasik, ada yang poligon, itu ada yang tipis, ada yang tebal groove-nya. Nah, kemudian bagian pengeluarannya atau bagian outputnya, ini bagian-bagian. Nah, bagian output ini ada dua macam. Itu ada juga yang menggunakan cok atau moncong di ujung sini, ada yang menggunakan cok. Artinya ada ruang penyempitan berbentuk tirus ya. Nah, seperti ini. Ini kemudian cok ini macam-macam, ini sesuai dengan penelitian dari Mbah Google itu ya. Jadi ada yang lurus bersilinder lurus, kemudian ada yang ada improvement dan ada yang full cok. Kemudian kita lihat yang lain, beban atau gaya suatu laras itu yang mana bagian-bagiannya. Karena ini sangat penting dan tekanannya sangat tinggi, jadi tidak menutup kemungkinan terjadi kerusakan karena tekanan. Nanti kan ini masuknya 2500 PSI ya. Nah, yang pertama, beban yang di sini yang diterima ini pada loading ini sangat berat ya, karena di sini impact. Kalau dalam ini udara blowback, tapi kalau dalam cairan water hammer gitu ya, water hammer. Nah, ini sangat berat sekali di sini. Jadi perlu diperhatikan juga konstruksi di sini. Gitu. Nah, di sini ada o-ringnya, kemudian ada lubangnya, dan tentunya ada o-ring yang di dalam untuk menahan kebocoran. Ini gaya yang terbesar di sini adalah gaya impact atau blowback ketika diberi tekanan yang secara tiba-tiba. Kemudian yang di daerah sini, ini body, ini gayanya konstan, walaupun secara ini ada decompressible, sebuah udara gitu ya, dari kompresi menjadi terurai gitu ya. Nah, tapi kenyataannya di sini ada percepatan juga. Nah, kemudian di bagian belakang ini bebannya adalah beban eksplosif, sebuah ledakan gitu ya. Di sini berat sekali ini bebannya juga, yang di ujung di sini terutama pada moncongnya. Nanti kita akan bahas moncongnya. Nah, ini kemudian ada juga yang menggunakan cok. Nah, ini sangat berat gitu ya. Kemudian di sini cok ini berfungsi sebagai percepatan atau propelan ya. Ini sebuah image berjalan, begitu sampai di sini nanti dia akan terjadi percepatan dengan propelan ini ya. Propelan, jadi semacam seperti berputar gitu ya. Ini ibaratnya bottleneck
sebuah aliran apabila dilakukan penyempitan, tentunya di sini percepatannya L-nya lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Ini hukum aliran. Nah, kemudian ketika ini ditembakkan, terjadi tekanan yang besar di sini. Ini sangat berat ini ya. Bayangkan kalau sampai 2500 psi dengan ketebalan ini kemungkinan yang terjadi adalah bocor ke sini. Nah, kalau ini nggak bocor, pasti ini akan mendorong sebuah mimis. Nah, ketika didorong pada saat sampai sini sudah dari loading ini roknya ini berubah nih. Nah, berubah ini mengikuti alur daripada laras, baik yang klasik maupun yang polygon. Nah, ini berubah, kemudian jalan. Ketika di sini terjadi percepatan yang cukup besar, nah, sehingga daya lontarnya semakin tinggi. Nah, inilah fungsi daripada choke, yaitu untuk propelan daripada peningkatan kecepatan ya. Sahabat Dewito, selanjutnya kita lihat sebuah laras gitu ya. Kadang-kadang ada yang menggunakan choke dan ada yang tidak menggunakan choke. Kalau kita lihat di sini ilustrasinya, ketika di sini ini mimis masih bulat. Nah, ketika masuk ke sini dia sudah mulai berbentuk mengikuti alurnya. Nah, berjalan, nah begitu sampai di sini, area sini putarannya semakin kencang, daya lontarnya semakin kencang. Hanya kalau mimis itu ketika melaju itu berputar. Ya. Kita lihat ketika di sini berubah, cepat. Inilah fungsi daripada choke. Nah, di sahabat, kadang-kadang di sini diperlukan perawatan juga. Mungkin aja ini sudah terjadi pengembangan dan lain-lain. Ini ada beberapa cara untuk mengembalikan choke. Yang pertama adalah digiling menggunakan roll. Artinya ini diputar dalam satu roll, kemudian ditekan. Ini seolah-olah nanti mengecil nih, artinya diremas nih, diameternya semakin kecil. Nah, standarnya itu kalau untuk ini 0,01 sampai 0,17 ya. Nah, ini dengan cara digulung, diputar di sini untuk mendapatkan penyempitan. Nah, atau juga bisa dengan dipanaskan. Nah, dipanaskan daerah sini, depannya aja, jangan semuanya, depannya. Kemudian setelah panas, dinginkan tiba-tiba. Dinginkan tiba-tiba, terjadilah di sini perubahan diameter. Sama aja kalau kita mau melakukan pemanasan bearing, dimasukkan ke dalam sap mengembang, begitu didinginkan tiba-tiba untuk suaian press fit itu, nah, dia mengikat dengan kuat. Ini cara-cara untuk perawatan terhadap choke ya. Kemudian kita lihat sekali lagi, nah, seperti ini, pelan, tambah cepat, putar ini, jadi putarannya seperti ini. Nah, ini digiling untuk perbaikannya, diremas kemudian atau dipanaskan. Nah, seperti itu, dan didinginkan secara tiba-tiba menggunakan media air atau menggunakan media oli. Nah, selanjutnya bagaimana dengan perawatan laras sendiri? Yang pertama itu kita harus selalu bersihkan secara berkala ya. Kita tahu, nah, biasanya laras yang kotor itu menyebabkan trouble dan biasanya ada sisa-sisa timah. Kita lihat seperti ini. Ini ketika setelah ditembakkan ini terdapat sisa-sisa potongan peluru yang tertinggal. Nah, seperti ini sudah mulai menebal ini. Ini kalau nggak dibersihkan menebal. Nah, kalau nggak dibersihkan lama sekali menggumpal ini ya, apalagi menggumpal ya. Nah, kalau hal ini terjadi berarti keakuratan sebuah laras itu mulai berkurang. Nah, ini harus dibersihkan secara berkala. Minimal sebulan sekali lah ya. Kemudian teman-teman yang suka hobi melakukan hunting di daerah payau atau misalkan di pantai atau di laut, nah ini juga perlu ya, itu malah rutin sekali. Kalau enggak, ini terjadi karat di dalamnya nih, seperti ini. Kalau udah seperti ini tentunya akan mengganggu ketepatan. Nah, kan seperti ini, kalau lama-lama berkarat, udah. Nah, kalau sudah berkarat seperti ini, sudah nggak bisa dijamin keakurasiannya ya. Nah, ini perlunya pembersihan secara berkala, bisa menggunakan minyak
Kemudian untuk penyimpanan usahakan juga kalau bisa supaya tidak terjadi oksidasi dengan udara, ini ditutup larasnya. Nah, kita lihat kerusakan laras yang akibat cacat pada alur seperti ini. Lihat, ini nih biasanya karena salah menggunakan mimis ya. Kan di pasaran itu mimis sangat banyak variasinya. Ada yang bahkan menggunakan kuningan, seperti mimis BM itu menggunakan kuningan. Nah, sedangkan laras kita kekerasannya tidak terlalu tinggi. Rata-rata kekerasan bajanya itu paling di 45 ya. Kecuali kalau di lebih tinggi seperti brick barrel itu sangat kuat sekali, bahkan ditekuk pun nggak apa-apa itu laras. Ya, kita lihat kalau udah seperti ini, nah udah pasti mengalami ketidakakurasian ya. Ini gambarnya kita lihat sampai berkeriting ini, sampai keriting ini ya. Ini terkait dengan barrel, terkait dengan kesalahan dalam penggunaan mimis. Nah, kemudian yang laras bengkok, nah seperti ini. Nah, kalau sudah bengkoknya cukup ekstrim, nah, kita udah nggak bisa lagi, kecuali harus diganti dengan yang baru. Nah, kalau dalam standar elevasi sebuah baja itu kan 1 meter tuh boleh miring itu paling 1 mili lah. Kalau udah seperti ini, nah, menyebabkan dia bengkok terjadi penekanan. Nah, ini seperti ini. Nah, sahabat kalau mengalami peluru macet di dalam laras, nah, biasanya ditambah tekanan terus, nah itu justru malah merusak gitu. Tambah peluru lagi, nah itu merusak itu. Nah, sebenarnya kalau terjadi seperti ini segera menggunakan kawat yang lebih lunak bahannya daripada bahan laras, dibuang. Nah, seperti ini sudah sangat ekstrim lagi. Nah, ini udah nggak bisa lagi dipergunakan. Jadi ya, kalau misalkan nggak terlalu ekstrim, itu bisa dilakukan pelurusan ulang. Tapi kalau yang laras di dalamnya itu ada profilnya, dengan meluruskan itu pasti ada deformasi sehingga tetap mengganggu keakurasian. Apalagi kalau larasnya seperti ini. Nah, ini udah sahabat sudah nggak usah mikir-mikir lagi, udah aja dibuang, ganti dengan yang baru. Ya, sahabat bediler, jangan lupa ya, mohon subscribe untuk kemajuan channel ini. Selanjutnya, ini perawatan barel itu terutama pada loading. Kita lihat laras ini loadingnya bermacam-macam. Bagian loading ini kita lihat seperti ini, ada yang seperti ini model-model loadingnya. Nah, ini kalau ini modelnya knockdown, begitu ini ditekan baru berfungsi, dilepas masih bisa. Ini model tabung knockdown. Kita lihat di sini. Di model-model seperti ini ada menggunakan o-ring, kemudian lubangnya di sini juga ada yang menggunakan o-ringnya di daerah portnya di sini, transfer portnya. Nah, ini perlu diperiksa juga. Jika ternyata bocor, itu pasti akan mempengaruhi keakurasian. Nah, seperti ini o-ring-o-ringnya. Kerusakan bisa terjadi karena sobek, bisa terjadi misalkan kalau yang di loading itu terdorong oleh mimis, dipaksa, dan juga akibatnya bisa sobek seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya pasti menyebabkan keakurasian berubah. Kita lihat pada video sebelumnya ya, tadi masalah beban yang sangat besar dengan 2500 PSI masuk di loading pertama, blowbacknya sangat besar. Nah, kemudian seperti ini modelnya, ini juga perlu diperiksa kalau sudah terjadi ketidakakurasian. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini memang tidak terlalu signifikan seperti pada bodi maupun pada ujung laras. Ini model-model seperti ini, macam-macam. Ada yang tidak menggunakan ini juga, tetapi o-ringnya itu nempelnya di rumahnya atau di chambernya. Nah, kalau yang model seperti ini biasanya nggak menggunakan o-ring di barelnya, loadingnya cukup pada grendelnya ini. Nah, tetapi ini kalau rusak juga mempengaruhi keakurasian. Nah, jadi perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan perawatan laras di daerah ujung di sini? Kita lihat. Di sini ada semacam crowning ya. Yang tadi saya sampaikan, tujuannya adalah untuk memberikan gas propelan ya. Jadi untuk membebaskan restriksi atau resistansi dari semua bagian-bagian yang mengenai peluru ya, ini dari pengaras. Nah, seperti ini modelnya.
Crowning ini bisa bermacam-macam gitu, sesuai dengan keperluannya. Ada yang 45 derajat, terus ada yang 11 derajat gitu ya. Nah, ini 45 derajat. Ini dimaksudkan untuk mengarahkan udara keluar supaya spreadingnya itu segera terbebas gitu ya. Nah, ini yang 11 derajat, ini bagus, ini larasnya, crowningnya sangat bagus. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini yang 11 derajat nih. Ini kita lihat di sini. Ini ada yang di chamfer di sini. Kalau di chamfer ini harus kena semua, bagian yang rata maupun bagian lainnya maupun groove-nya. Sebab kalau hanya kena bagian lainnya itu tentunya malah bertambah tidak akurat, karena keluaran peluru pada bidang permukaannya itu nggak sama. Ini bisa menyebabkan miring. Nah, kita lihat yang fungsi daripada crowning gitu ya. Nah, seperti ini, di sini adanya. Nah, kalau yang tanpa crowning bagaimana? Nah, apakah laras bisa berfungsi? Tetap bisa berfungsi, gitu ya. Tapi spreadingnya itu berbeda dengan yang menggunakan crowning. Kita tahu sebuah nozzle itu memancar sesuai dengan sudutnya. Seperti ini misalkan. Ini yang tanpa crowning misalkan. Nah, tapi ini di chamfer ya. Nah, di chamfer ini harus sama. Nah, kalau nggak sama seperti ini akan ngacak. Keluarannya itu akan berbeda-beda. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ketika keluar di sini. Nah, ini udaranya seperti ini nih. Dia lebih fokus kalau tanpa crowning. Nah, diharapkan udara ini segera menyebar. Nah, ketika ini posisi peluru ada di sini, ketika terdorong ini bisa menyebabkan keakurasinya kurang bagus ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di crowning? Kita lihat crowning, nah, walaupun di crowning, tetapi ini sudah mengalami kecacatan ya, nggak sama. Ini ilustrasi pergerakannya ada seperti ini. Nah, ketika ini dikeluarkan, karena tadi di sini nggak sama, nah, ini bisa berbelok ke arah ke atas, ya. Karena permukaan di sininya nggak sama, sehingga arah spreadingnya keluar. Nah, harusnya lurus. Dengan adanya gaya yang dikeluarkan atau eksplosif daripada udara ini bisa mempengaruhi laras sehingga tidak menjadi akurat, bisa ke atas, ke bawah atau ke samping. Nah, seperti ini bentuk pemecahan udaranya, muzzle-nya ya. Nah, kemudian yang di crowning, nah, kita lihat seperti ini. Nah, inilah harapannya. Jadi udara yang di sini segera terbebas, resistansinya segera keluar, sehingga laras di sini udah bergerak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh sini, ya. Dan tentunya pengaruh jok inilah yang menyebabkan dia menjadi lontarannya semakin besar. Oke teman-teman, nah, kita lihat sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada percepatan ini nih. Atau kalau karena dalam posisi sambil berputar itu propelannya itu semakin bagus gitu ya. Nah, demikian mudah-mudahan bisa membantu dan menjadi wawasan buat kita semuanya. Ini adalah kumpulan dari beberapa sumber. Jadi, kalau ada yang tidak sesuai bisa dikoreksi. Terima kasih telah menonton, semoga memberikan manfaat. Salam bediler Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.